Bab 426 mengubah narasi. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Cecilia. Dan disinilah kita, sekali lagi, kataku sambil melirik ke kiri. Niko terbang di sebelahku saat kami melayang tepat di luar penghalang pelindung yang mengelilingi bagian barat Seklar. Di belakang kami, 20.000 tentara Alakrian yang setia memenuhi jalan-jalan di Rosaire, kota yang terbentang di dua belahan wilayah yang berbeda. Perisai transparan membelahnya dengan rapi. Saat itu hampir subuh. Angin sejuk bertiup dari Laut Maufritra, menarik-narik rambut abu-abu keperakan yang belum pernah sempat kuwarnai. Perisai itu sendiri tampak berbeda di mataku sekarang. Padahal sebelumnya itu adalah monolit yang tidak bisa dijelaskan, sekarang aku bisa melihatnya dengan jelas. Tanda-tanda basilis mana terlihat jelas seperti noda darah, dan struktur dasarnya mudah diamati. Di sisi lain perisai, aku hanya bisa merasakan sedikit perlawanan. Kantong pemberontak pengkhianat digali ke posisi bertahan di seluruh kota, tapi kami kalah jumlah 5-1. Seris tahu aku akan datang, kataku pada Niko. Dia menarik pasukannya kembali. Niko diam. Kami hampir tidak berbicara sejak dia berlari keluar dari kamarku setelah percakapan kami. Aku sengaja menghindari pemikiran tentang kebohongan yang sekarang kami bagikan, dan kebenaran yang aku sembunyikan darinya. Tapi aku tidak siap mengambil risiko membocorkan apa yang telah aku pelajari. Belum. Berbalik tiba-tiba, aku terbang lebih tinggi sehingga semua kekuatan aku dapat melihat aku. Ketika aku berbicara, suara aku datang dari mana-mana sekaligus, setiap molekul mana atmosfer adalah pengeras suara aku. Prajurit, hari ini, kamu berjuang untuk semangat benua kamu. Ini bukan perang, tapi reklamasi. Pengkhianat ini telah mencoba untuk mematahkan Alakria sendiri dengan menabur kebohongan dan perselisihan. Tapi lihatlah. Aku melambai ke separuh kota yang berlawanan. Mana berkobar saat terkelupas dari perisai raksasa dan melayang ke arah kantong perlawanan, membuat beberapa ribu pria dan wanita itu bersinar dan menyoroti ukuran kecil dari kekuatan itu. Bahkan mereka tahu pertarungan sudah kalah, sebagian besar pasukan mereka telah melarikan diri. Raungan yang jauh tapi menggelegar kembali padaku, 20.000 suara terangkat dalam teriakan perang yang memekakkan telinga. Dengan penuh gaya, aku memutar dan menekankan satu tangan ke penghalang. Kekuatan seorang sovereign dicampur melalui ratusan mil kekuatan pelindung, mendorong ke seluruh dunia. Kesadaranku menelusuri garis-garisnya, kembali ke Edelgard, menyusuri jaringan bahan penghantar mana ke jantung mesin Seris, ke Orlaet Fritra sendiri. Aku bisa merasakannya, baterai tempat semua ini beroperasi, tapi hanya itu, aku tidak tahu apa yang telah mereka lakukan padanya. Kali ini, saat aku mengalihkan indraku ke arah mana, dia bereaksi. Seperti dedaunan yang tumbuh ke arah sinar matahari, partikel mana individual yang membentuk penghalang itu tertarik ke arahku, dan seluruh bangunan itu bergetar. Melengkungkan jari-jariku, aku mencungkilnya ke dalam perisai. Ketika aku menarik tangan aku, segenggam energi non-materi datang bersamanya, berkilauan seperti kunang-kunang di kegelapan dini hari. Aku membuka tangan aku dan membiarkan mana mengalir melalui jari-jari aku, di mana ia larut ke dalam bentuk dasarnya. Lubang di perisai melebar, ujungnya melebar dengan cahaya putih yang berkedip-kedip. Cahaya merayap di atas permukaan yang berkilau, dan lubang itu melebar, menambah kecepatan setiap detik. Meskipun prajuritku tidak bisa melihat wajahku, aku mengatur raut wajahku menjadi ekspresi tekad yang tenang. Aku adalah seorang pemimpin di kepala pasukan, bukan anak kecil seperti yang dipikirkan Seris. Dimanapun dia bersembunyi, kuharap dia bisa melihat ini. Apa yang telah dia kerjakan selama bertahun-tahun untuk dibuat, baru saja aku buat dalam sekejap. Celah di perisai bertambah lebar hingga beberapa ratus kaki, membuka jalan bagi prajuritku, tapi aku tidak segera meminta serangan. Tatapanku mengikuti ujung yang surut sampai, dengan tiba-tiba yang bahkan membuatku terkejut, perisai itu pecah seperti gelembung. Suatu saat itu ada di sana, dan selanjutnya. Penguasa tertinggi telah menyatakan bahwa penyihir manapun, tanpa hiasan, atau budak yang telah membelakangi benua ini tidak layak untuk hidup di sana. Jangan berikan seperempat. Aku menarik napas dalam-dalam. Menyerang. Suara ledakan ketapel yang ditembakkan mengikuti perintahku seperti seruan saat amunisi yang ditembus melayang di udara, melewati tempat perisai tadi berada, dan jatuh di antara gedung-gedung di bagian barat kota. Batu-batu yang terkondensasi pecah, mengirimkan pecahan peluru yang mematikan sejauh puluhan kaki. Barel berisi cairan yang mudah terbakar pecah dan menyembur ke sekitarnya, yang langsung menyala, membuat kota terbakar. Kumpulan kristal mana menyebar dalam busur lebar, meledak karena kekuatan pendaratannya dan meruntuhkan seluruh struktur. Gelombang kejut kebisingan dan mana berdesir melewatiku. Perisai musuh bermunculan di mana-mana, dan ada rentetan tembakan balasan dan mantra balasan. Petir biru melonjak dari tanah, mengarah ke aku. Ketika aku menjangkau mana, itu membeku, garis listrik bergerigi yang menari-nari menggantung di udara. Sebuah gelombang mengalir di sepanjang sambaran petir, mulai dari ujungnya melayang 50 kaki di bawah aku dan berlari ke bawah menuju tanah. Lusinan baut yang lebih kecil meledak keluar dari titik tumbukan, dan aku merasakan beberapa tanda mana menjadi gelap. Sesuatu menggeliat tidak nyaman di perutku. Lebih baik mati cepat dalam pertempuran daripada berminggu-minggu disiksa dan kelaparan di kedalaman Taegrin Chaelum, pikirku.
Tidak ada alasan bagi kita untuk berlama-lama di sini, kata Niko, menarikku kembali ke pertempuran. Pihak kami akan membersihkan ini dengan cukup cepat tanpa bantuan kami. Melsri memimpin pasukan dari barat untuk merebut basis operasi Seris di Sandairene sementara Dragot dan tentara dari Vekor berpatroli di Mau Fritra untuk mencegah mundurnya massa. Melihat ke bawah ke tengah formasi prajuritku di tanah, aku berkata, Echeron, kamu yang memegang komando. Kamu memiliki pesanan kamu. Suaraku terbawa angin langsung ke telinga punggawa Dragot. Iya, Legasi, terdengar jawabannya, tipis dan jauh. Aku menatap Niko dan mengangguk. Kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Terbang lebih tinggi, kami habiskan di utara. Saat kami mendaki tebing di atas Rosaire, beberapa lusin mantra, baut dan pancaran sihir hijau, biru, merah, dan hitam, terbang dari serangkaian bunker tertutup. Sambil mendengus kesal, aku mencengkeram benang dari setiap mantra dan menarik, menyeret mantra keluar jalur dan memaksanya untuk mengelompok di udara di depan kami. Tongkat Niko menyala dengan lampu merah, dan dia mengayunkannya ke udara di depannya. Bola api biru yang membakar retina membombardir bunker, menghancurkan perisai mereka dan meruntuhkan struktur yang diperkuat pada penyihir di dalamnya. Mengondensasi semua mantra yang terkumpul menjadi badai peluru multi-elemen, aku mengirim mereka melemparkan kembali ke sisa-sisa bunker yang membara, memadamkan beberapa tanda tangan mana yang tersisa yang dapat aku deteksi. Niko menahan posisinya sejenak, mengamati aktivitas apapun, tapi aku tahu substruktur di bawahnya terlihat jelas. Ayo, para prajurit ini tidak penting. Target kita yang sebenarnya sedang menunggu kita di Edelgard, kecuali dia sudah melarikan diri. Ini adalah tanda pertahanan, kata Niko sambil berpikir, seolah dia tidak mendengar apa yang kukatakan. Bahkan mengabaikan kehadiran Skites atau pengikut, atau kamu, benteng yang begitu kecil tidak akan bertahan bahkan sehari melawan jumlah superior kita. Jadi di mana pasukannya? Kita akan segera mengetahuinya, kurasa, jawabku, melaju ke depan. Aku merasakan dia mengikutiku, mantra angin yang dia gunakan untuk meniru penerbangan mendorongnya di belakangku. Pedesaan di utara Rosaire dipenuhi pemukiman kecil dan perkebunan pribadi, tetapi tidak ada lokasi berbenteng tambahan. Kami terbang dengan kecepatan tinggi, utara dan barat, dan saat kami mendekati Sandairene, aku merasakan pertempuran jauh sebelum aku bisa melihatnya. Niko dan aku tetap berada sedikit di timur kota, tidak berniat untuk melibatkan diri dalam pertempuran, di mana Melsri dan Mawar akan mengatur segalanya dengan rapi. Meskipun Niko dan aku bisa menembus perisai di dekat Edelgard seperti yang kulakukan sebelumnya, menghindari penerbangan ratusan mil, sebagian besar pasukan kami harus menyerang dari darat dari Rosaire, dan aku ingin mereka melihatku memecahkan perisai. Selain itu, ini adalah kesempatan untuk menyapu sepanjang wilayah kekuasaan, membuat kehadiranku diketahui oleh orang-orang di sana, baik warga maupun penyihir pemberontak. Tetap saja, aku sangat ingin mengakhiri semuanya saat kami mencapai Edelgard, tempat kompleks Seris dan sumber energi perisai berada. Seris cerdik, seorang yang selamat, dan aku ragu aku akan menemukannya berdiri di balkon tanah miliknya menungguku. Lagi pula, dia berhasil mengecoh dan menangkap seorang sovereign. Ketika kota terlihat, aku terkejut melihat asap dan api mengepul dari beberapa lokasi berbeda. Tanda tangan mana yang kuat terpancar dari tepi timur kota. Dragot sudah pindah, kata Niko Masam, melirik ke arahku. Aku menjaga ekspresiku tanpa ekspresi. Tidak penting, selama dia tidak membiarkan Seris lolos dengan mengabaikan tugasnya. Semua skite, kecuali Niko, tentu saja, merasa getir dan frustrasi dengan posisiku. Mereka berebut untuk pujian kecil apapun yang bisa mereka temukan, masing-masing berharap untuk menggantikan Kadel sebagai tangan kanan Agrona dan membuktikan diri mereka layak untuk posisi mereka. Tidak mengherankan jika Dragot mengambil kesempatan ini untuk meraih kemenangan bagi dirinya sendiri. Tapi itu tidak masalah. Mengingat skala perang yang akan datang, Skites tidak lagi relevan di mataku. Ketika kami mendekati perkebunan Seris melihat ke Laut Mau Fritra, aku akhirnya melihat Dragot. Dia terbang di atas perkebunan, lengannya disilangkan, memperhatikan kami mendekat. Dengan tanduknya yang lebar dan tubuh yang luar biasa, dia tampak seperti sisi daging sapi yang tergantung di rak. Kau salah posisi, Dragot, bentak Niko begitu kami cukup dekat untuk berbicara. Dragot melayang sekitar 1 kaki untuk melihat ke bawah ke arah Niko. Aku memiliki sumber daya di kota sebelum perisai jatuh, yang memberitahu aku tentang aktivitas yang terburu-buru. Karena perjalananmu ke wilayah kerajaan menundamu, kupikir lebih baik mengunci kota. Dia memberiku anggukan sinis. Tentu saja untuk mempersiapkan kedatanganmu, Legasi. Kapal dan tentara Vekor masih berpatroli di laut, tetapi jika tikus melarikan diri dari kapal yang tenggelam, kami belum melihat mereka. Mungkin itu karena kau tidak bisa melihat melampaui batas pantatmu sendiri, pikirku. Dengan lantang, aku bertanya, apakah ada tanda-tanda Seris? Dragot menggelengkan kepalanya. Namun, kedalaman yang lebih rendah dari perkebunan terlindung. Dia mungkin bersembunyi di sana. Jika aku mengenalnya, dia akan memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Aku tidak peduli apa yang dia coba, kataku, tidak berusaha menyembunyikan kejengkelanku pada sabit Vekorian. Ini sudah berakhir. Memang, fakta bahwa aku dapat mengubah salah satu miliknya menunjukkan bahwa dia kehilangan sentuhannya.
Dragot terkekeh. Dibuat lemah oleh beberapa orang yang tidak berdarah dari benua lain. Tidak heran dia jatuh sejauh ini. Sambil bersandar ke tanah, aku terbang ke salah satu balkon terbuka perkebunan. Tentara Dragot menggeledah tempat itu, menyeret sesuatu yang berharga dan melemparkannya ke dalam tumpukan. Seorang penyihir tertentu menarik perhatian aku, dia berdiri dengan perhatian seolah menunggu kedatangan kami. Penampilannya umumnya biasa-biasa saja, tetapi ada dualitas yang aneh padanya. Di satu sisi, dia memiliki mata merah dan tanduk pendek yang mencuat dari rambut hitamnya, tetapi di sisi lain, matanya berwarna coklat dan tanduknya telah hancur, hanya menyisakan tunggul bergerigi yang setengah tersembunyi. Tetap saja, dia tidak mundur saat kami mendekat, seperti kebanyakan prajurit. Sebaliknya, dia jatuh ke langkah di samping dan tepat di belakang Dragot seperti tempatnya di sana. Beberapa penyihir melepaskan diri dari apapun yang mereka lakukan dan mengambil formasi di sekitar keduanya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Apa yang kamu temukan di sini, Wolfram? Dragot bertanya. Kami telah mengikuti sebagian besar pemasangan kabel mana ke beberapa level, tetapi belum berhasil melewati pintu di bagian bawah. Kami menganggap itu mengarah ke apapun yang, dulu, memberi daya pada perisai. Pria kelahiran Fritra itu berkata dengan percaya diri, suara yang sedikit sengau. Bawa kami ke pintu, kata Dragot, lalu mengubah, jika itu yang diinginkan warisan. Aku berhenti, setelah berjalan melewati matahari besar dan masuk ke koridor penghubung yang dipenuhi lukisan-lukisan indah. Alih-alih menjawab, aku hanya melambaikan tangan. Pria muda itu, Wolfram dari High Blood Redwater, kini kusadari, menundukkan kepalanya dan bergegas melewatiku, tidak menatap mataku. Dia membawa kami melewati beberapa ruangan lagi sampai kami mencapai tangga yang menurun tajam. Selama kami mengikuti tangga sempit itu ke bawah, aku tahu kami pasti berada jauh di sisi tebing di bawah rumah Seris. Pintu, yang dimaksud adalah besi persegi tebal yang disisipkan ke dinding. Satu-satunya tanda untuk membukanya adalah kristal mana redup yang ditempelkan di dinding di dekatnya. Apapun sihir yang tertanam di pintu ini, kami belum bisa memecahkannya, kata Wolfram. Aku telah mengirim beberapa imbuer untuk membantu kami mengukur. Aku bisa merasakan mana yang menghuni kristal, serta mana yang tersimpan dalam perangkat di atas pintu yang akan menyeretnya ke dinding, dan serangkaian penjepit yang menahannya di bagian bawah, mencegahnya dipaksa. Pintu itu sendiri sangat dilindungi dari kekuatan magis, tetapi mekanisme yang terpasang bergantung pada sistem input mana dan lebih mudah dimanipulasi. Oleh aku, setidaknya. Mencairkan mana yang memaksa klem ditutup, aku mengaktifkan mekanisme rantai. Pintunya bergeser sedikit, membuat lantai bergetar, lalu terangkat ke ceruk di atasnya dengan dengungan lembut. Ruang di luar, semacam laboratorium, diterangi dengan cahaya biru dingin dari silinder kaca besar yang penuh dengan cairan bercahaya. Jumlah mana yang luar biasa tersuspensi di dalam cairan, dan itu bergetar di hadapanku. Tunggu di sini, Niko memerintahkan para prajurit sebelum melangkah dengan hati-hati melewati pintu. Dragot mendengus. Jangan berani memberi perintah pada prajuritku, di mana aku. Dia menangkap cemberutku, dan aku melihat pengenalan fajar perlahan di wajah lebar Skite. Tetaplah di sini, teman-teman, katanya, membiarkan bagian yang Niko dan aku sudah pikirkan tidak terucapkan, apapun keadaan Sovereign Orlaet, kami ingin sesedikit mungkin orang melihatnya seperlunya. Tabung kaca menghubungkan banyak silinder ini satu sama lain dan berbagai perangkat serta artefak menempel di dinding, tidak ada yang masuk akal bagi aku. Kristal proyeksi kosong menghiasi dinding seperti mata buta di antara peralatan lainnya. Aku melirik Niko, matanya dengan cepat menelusuri lab, dan mulutnya sedikit terbuka. Sejenak aku berharap bisa memberinya lebih banyak waktu untuk menikmati momen itu, tapi ada sesuatu yang jauh lebih mendesak untuk diurus. Di luar deretan silinder pertama, bagian tengah lab diisolasi oleh perisai berbentuk kubah. Ada semburat asap pada pewarnaannya, dan warnanya sangat pekat, tapi aku mengenali sumber mana. Berjalan ke depan, aku bergerak di antara silinder biru cerah yang menggelegak tanpa suara, dan tangki yang lebih besar muncul, tepat di tengah area terlindung. Orlaet Fritra mengambang di dalamnya. Sovereign memandangnya dengan sia-sia, dan wajahnya hambar dan kosong dari pikiran atau ekspresi. Setidaknya, dia melakukannya di salah satu kepalanya. Yang lainnya hilang sama sekali, tidak ada yang tersisa kecuali tunggul leher yang telah sembuh dengan bekas luka berdarah. Berdiri di samping Teng, rambut mutiaranya berdiri di depan jubah hitam bersisiknya, adalah mangsaku. Aku berjanji akan datang untukmu, Seris. Dan inilah aku. Skite memberiku senyum frustasi dan tak tergoyahkan yang sama seperti yang sering kulihat sebelumnya. Hei, kata Dragot dengan anggukan pada Seris, menyilangkan lengannya dan bersandar sembarangan ke salah satu Teng. Seris menyelamatkan Dragot hanya sekilas sebelum fokus pada penyihir muda berdarah Fritra. Selama ini, serigala, apakah aku benar-benar mengajari kamu begitu sedikit? Dia mengangkat dagunya, menatap tajam ke arah Skite. Kamu mengajariku semua yang aku butuhkan untuk mengalahkanmu, mentorku. Hanya itu yang aku butuhkan darimu. Dragot tertawa terbahak-bahak. Dragot bodoh besar mengungguli kecerdasan Seris yang berbahaya. Siapa sangka, iya. Seris mengambil kukunya tanpa sadar saat dia melihat pasangan itu dari balik perisainya.
Hampir tidak. Aku akui bahwa perasaan aku terluka, tetapi lebih baik percaya dan kalah daripada tidak pernah memiliki potensi itu sama sekali. Selain itu, aku yakin Caira berhasil melarikan diri, bukan? Cukup, bentakku, melangkah ke arah perisai, semakin kesal karena Seris telah mengabaikanku demi bertukar pukulan yang tidak berguna dengan bocah laki-laki yang marah. Kupikir kau pintar, Seris. Tapi kamu telah menyudutkan diri sendiri dan sekarang mengandalkan trik lama yang sudah aku kuasai. Aku sebenarnya agak kecewa mengingat rasa hormat yang menakutkan dari semua skites lainnya yang menahanmu. Sebelum dia bisa menjawab, aku mendorong tanganku ke perisai dan merobeknya. Atau lebih tepatnya, aku mencoba, tetapi itu menolak aku. Orlaet masih aktif mengontrol mana ini, kata Seris, melangkah lebih dekat ke sisi perisai tepat di seberangku. Dengan itu menyebar sangat tipis dan diproses melalui estafet demi estafet untuk mencapai sudut jauh Seklar, kendalinya atas itu melemah. Tapi di sini, sangat dekat, dia menunjuk basilis koma yang melayang di belakangnya, kurasa akan jauh lebih sulit bagimu untuk menjauh darinya. Aku menyerang dengan pikiran dan manaku, membawa kekuatan penuh dari kekuatanku. Mana menabrak mana, dan perisai itu bergetar. Namun, itu tidak pecah. Turunkan, perintahku, memfokuskan semua kekuatanku untuk menyerang lagi. Niko mengirim peluru multi-elemen dan paku besi darah ke perisai di satu sisi sementara Dragot menyulap palu perang hitam bergerigi yang dilingkari angin kosong dan menghancurkannya berulang kali ke penghalang. Seris hanya memberi kami senyuman yang serius dan merendahkan atas usaha kami. Sudah terlalu lama, Alakria telah berfungsi sebagai taman bermain dewa-dewa gila, kata Seris, cukup keras untuk terdengar di antara ledakan keras dari begitu banyak mantra, tetapi tidak berbicara kepada salah satu dari kami secara khusus. Mereka membiarkan manusia seperti binatang buas, memberi kami tujuan saat lahir hanya berdasarkan kemurnian darah, dan membuang siapapun yang tidak memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi kebenaran dari kehidupan kita sehari-hari jauh lebih buruk daripada yang diketahui siapapun. Di sampingku, Niko goyah saat dia melihat sekeliling ruangan dengan bingung. Karena semua ini, seluruh keberadaan kita kembali ke nenek moyang kita yang paling awal, hanya untuk menciptakan sebuah bangsa yang cukup kuat sehingga Agrona dapat menginjak punggung kita saat dia mencapai tujuan utamanya, lanjut Seris, menoleh ke kiri, bahkan tidak lagi melihat kami. Cukup, aku menggonggong lagi. Mundur, perintahku pada Niko, Dragot, dan bocah bertanduk satu. Menyodorkan kedua tangan ke depan, aku menekan perisai lagi. Laboratorium menjadi sunyi kecuali dengung peralatan yang tak henti-hentinya. Alih-alih mendorong keluar menuju mana dalam upaya untuk mengendalikannya, aku menariknya ke dalam diri aku. Seringai kemenangan menyebar di wajahku saat permukaan perisai yang diwarnai asap berputar. Seris benar, aku tidak bisa mematahkan cengkeraman besi orlit atas mana, Sovereign terlalu kuat, tapi aku bisa menyerapnya seperti yang telah kulakukan dengan Phoenix dan Sovereign Kiros. Seris telah berhenti untuk melihatku memulai, dan kesedihan menguasai wajahnya saat dia menyadari sebenarnya bahwa dia telah kalah. Agrona telah memulai perang dengan Epeotus, negeri para dewa. Dia tidak mengharapkan kamu untuk memenangkan pertarungan dengannya, atau Fritra Blood-nya, Skite-nya, atau bahkan Urite-nya. Dia akan membakar kita semua untuk bahan bakar di dalam tungku ambisinya, karena dia tidak ingin menjadi Lord of the Lacers, dia bermaksud untuk menjadi Raja para Asura. Mana mengalir ke dalam diriku. Aku membuka diri sepenuhnya untuk itu, menyerap sampai aku membengkak hingga meledak. Api hantu menyelimutiku, berkelap-kelip dari kulitku saat aku membakar mana yang tidak bisa kutampung. Kau salah, geramku dengan gigi terkatup. Aku akan memenangkan perangnya untuknya, dan kemudian aku akan pulang. Cecilia, kata Niko, terdengar tidak nyaman saat dia mundur selangkah dariku. Seris menoleh ke arahku, alisnya sedikit terangkat. Oh, Nona Cecilia, warisan lahir dari dunia lain. Maafkan aku, apakah kamu pikir aku berbicara kepada kamu? Matanya melebar sedikit, lalu dia kembali menghadap jauh dariku. Pada saat yang sama, beberapa kristal proyeksi menyala di sekitar laboratorium. Aku bimbang saat melihat gambar yang terpantul di beberapa layar, Seris, terlihat melalui kabut abu-abu redup, melihat dengan sungguh-sungguh ke artefak rekaman, sementara di sampingnya aku berkeringat di bawah aura api tak berwarna, berjuang melawan perisainya seperti bayi yang mencoba mengambil langkah pertamanya. Kemudian gambar berubah, memperlihatkan tangga di luar lab, berfokus pada ekspresi tidak nyaman para prajuritku saat mereka bertukar pandang atau mundur. Kemudian lagi, kali ini pada wajah Sovereign Orlaet yang tidak berakal dan ternganga. Apa ini? Tanyaku, merasakan wajahku memerah saat aku menyadari bahwa Seris telah membuat semacam jebakan, tapi belum mengerti apa itu. Dia memproyeksikan ini, kata Niko, melihat dari panel ke panel. Tapi untuk, oh tidak. Dengarkan aku, Alakria, lanjut Seris, memproyeksikan suaranya seolah sedang berpidato. Jangan percaya kebohongan yang telah kamu ceritakan. Setiap kali seorang Alakrian berani menyuarakan penentangan terhadap rezim kejam ini, narasinya selalu sama. Tapi aku tidak bertarung untuk merebut kekuasaan, atau untuk meningkatkan status Seklar, atau bahkan karena aku percaya hanya aku yang bisa mengalahkan Agrona. Aku berjuang untuk menunjukkan kepada kamu bahwa itu mungkin.
Peradaban kita mungkin tumbuh di tanah busuk Fritra, dipangkas oleh kurangnya empati dan kemanusiaan mereka, dan disiram dengan darah kita sendiri, tetapi itu adalah peradaban kita, bukan Asura. Sudah waktunya untuk menjatuhkan penguasa kita. Kamu dan hanya kamu yang dapat mengklaim kedaulatan atas diri kamu sendiri. Orlaet mulai menggeliat di dalam tangnya, dan aku merasakan perisai melemah. Aku melipat gandakan usaha aku, dan api di sekitar aku tumbuh. Cecil, kita harus. Darah yang berdenyut di telingaku menenggelamkan apapun yang dikatakan Niko, tapi aku hampir sampai. Sebentar lagi, perisai itu akan jatuh, dan ketika itu terjadi aku akan menggunakan mana yang ditangkap Orlaet untuk memisahkan seris sel demi sel. Dia pasti merasakan ini juga, karena dia tiba-tiba melangkah menuju tangki di tengah. Sebuah sambaran energi hitam ditembakkan dari tangannya, memecahkan kaca. Cairan kental kebiruan keluar, tumpah ke lantai dan memenuhi laboratorium dengan bau pengawet. Tubuh Orlaet terlepas dari kabel yang menusuk dagingnya, jatuh ke lantai seperti mayat. Bagi kalian yang tidak percaya padaku, lanjut seris. Bilah mana gelap terwujud di tangannya. Kita bisa mengubah narasi hidup kita. Kita bisa membuat penguasa berdarah. Pedang itu berkelebat, dan kepala Orlaet yang tersisa jatuh ke lantai, tertelungkup di mata Slime tanpa penglihatan yang menatapku. Perisai itu menghilang. Api hantu mengalir ke tanganku, dan aku bertemu dengan mata seris. Dia mengundurkan diri, tapi tetap saja dia mengumpulkan mana. Aku mendorong keluar dengan semua kekuatan itu, meninggikan di dalamnya. Mana seris berkobar. Dan kemudian, dia pergi. Tidak, aku menjerit, merasa seperti waktu telah berhenti tiba-tiba saat aku merasakan tempus warp tempat dia berdiri menariknya pergi. Nyala api berkobar. Sesuatu pecah dalam diriku. Apa? Dragot meraung, menerjang maju ke tempat tempus warp, yang tertanam di lantai, sekarang terlihat. Dia mengatakan sesuatu yang lain, tetapi kata-katanya hilang di bawah dering di telingaku. Gravitasi sepertinya berubah, pelan-pelan miring ke samping seperti kapal bocor yang hendak tenggelam. Mana mengalir ke arahku, mencekikku, dan aku merasa seperti tenggelam di bawah ombak yang mencengkeramku dan mencoba menarikku ke bawah. Tapi inti aku lebih buruk. Jauh lebih buruk. Aku berada di tanah, meskipun aku tidak ingat jatuh. Tangan mencengkeramku, mencengkeram wajahku, memaksa kepalaku untuk menoleh, tetapi raut tajam dan panik yang menatapku tidak berbaris dengan benar. Seharusnya itu Niko, aku tahu dari jauh di benakku, tapi itu bukan Nikoku. Lonjakan rasa sakit menarik indraku menjauh dari wajahnya yang pucat dan berkeringat ke inti diriku lagi. Itu berdenyut, sakit, retak. Intiku, tertutup jaring laba-laba celah mikroskopis, tapi itu pun salah karena, alih-alih mana di dalam inti mendorong keluar, semua mana ini, dari Slime yang menutupi lantai, silinder besar berwarna biru kilat, peralatannya, meresap ke intiku, dan tekanannya membangun dan membangun dan membangun dan... Inti aku meledak. Dalam sekejap yang terasa seperti seumur hidup, cangkang putih dan keras dari organ magis itu larut saat ditarik ke dalam neraka mana yang sekarang mengamuk di tulang dadaku. Aku tersentak, terengah-engah, air mata mengalir deras di pipiku. Sesuatu sedang terjadi di luar diriku, tetapi aku hanya merasakan sensasi gerakan yang samar-samar, teriakan, semburan sihir, lalu aku ditarik ke dalam lagi. Inti aku hilang. Dan semua mana itu keluar dalam ledakan putih. Untuk sesaat, aku melayang di tengah alam semesta putih kosong, seolah-olah ledakan itu telah membersihkan batu tulis, tidak menyisakan apapun kecuali aku. Kemudian kegelapan menyerbu masuk, dan semuanya menjadi gelap.